Bab 31. Detik berikutnya, Jamadi kembali tersadar bahwa perhitungannya salah. Namun, nominal yang ditawarkan sebesar 12.000 gabak itu termasuk cukup menggiurkan. Budi diam-diam merasa bangga. Sifat Jamadi memang sangat tamak. Dia berani melakukan apapun asalkan diberi imbalan yang setimpal. Saat ini, sebaiknya dia memberikan sejumlah uang kepada Jamadi untuk membereskan pecundang ini. Setelah itu, barulah Budi akan membuat perhitungan pada Jamadi. Wira melirik Jamadi sekilas dan berkata, "Kamu tergoda. Omong kosong apa? Memangnya aku ini orang yang mementingkan keuntungan?" Ekspresi Jamadi tampak suram. Dia melambaikan tangan sambil berkata, "Budi bersekongkol dengan perampok. Bawa dia ke pengadilan daerah." Jamadi. Kamu. Petik 2. Seketika, Budi tercengang. Entah mengapa sifat Jamadi tiba-tiba berubah. Tanpa berbicara sama sekali, Jamadi hanya tersenyum sinis. Dia memang menyukai uang, tetapi Jamadi bisa membedakan uang mana yang pantas diterimanya. Budi adalah orang yang licik. Kalau hari ini Jamadi mengambil uangnya, cepat atau lambat, Budi pasti akan membalasnya. Sementara itu, Wira adalah orang yang murah hati. Dia bahkan memberi uang kepada pencuri. Jadi tentu saja tidak masalah jika Budi menerima uangnya. Apalagi, hari ini Jamadi sudah mendapat keuntungan. Masa depan masih panjang. Masih banyak kesempatan jika ingin mendapatkan uang. Budi menatap Wira dengan tak berdaya. Dia memohon, "Tuan Wira, aku bersalah. Asalkan Tuan bersedia melepaskanku, aku tidak akan berani bertentangan dengan Tuan lagi." Wira menggeleng sambil berkata, "Aku tidak percaya denganmu. Sebaiknya kamu pergi ke pengadilan saja." Selanjutnya, dua orang pengawal berbadan kekar itu membawa Budi pergi. Lantaran permohonan ampunnya tidak diindahkan, Budi berteriak dengan marah, "Kalian pikir kalian telah mengalahkanku? Asal tahu saja, aku punya antek-antek di daerah ini. Kalian tidak akan berdaya menghadapiku. Cari orang. Cepat cari orang." Wira melihat kepanikan Budi, tetapi orang lainnya tidak bereaksi sama sekali. Budi dibawa pergi bersama dengan Lianam, Liteja, dan Gandhi ke kota. Tidak lama kemudian, Dodi, Sony, dan kedua pria kekar itu menahan seorang pencuri dan dua komplotannya. Uang yang dicuri juga telah ditemukan. Setelah menyewa dua buah kereta dari desa dan Wira menuliskan sebuah surat gugatan, semua orang-orang itu bergegas berangkat. "Kak Wira," Dodi berkata dengan gugup, "menurut kakak, apakah kita akan bertemu dengan pemimpin kabupaten kalau mengajukan gugatan nanti?" Semua orang yang berada dalam kedua kereta itu merasa gugup. Tidak ada seorang pun di desa ini yang pernah bertemu dengan pemimpin kabupaten. Pada dasarnya, memang tidak ada yang ingin bertemu dengannya. Pasalnya, kalau bertemu dengan pemimpin kabupaten, berarti mereka sedang terlibat dalam sebuah gugatan. Belum tentu. Jamadi bergumam. Tugas pemimpin kabupaten memang adalah mengadili kasus. Namun, kalau kasusnya tidak terlalu besar, dia hanya akan menandatangani surat gugatannya, kemudian diserahkan pada anak buahnya. Kasus kita ini melibatkan kepala desa, tapi juga tidak termasuk kasus yang besar. Sony menjawab. Lalu,
Bagaimana kita harus menyampaikan surat gugatan ini? Apa kita harus menabuhkan gendang di depan pengadilan? Ekspresi Jamadi berubah drastis ketika menjelaskan. Gendang di depan pengadilan itu tidak boleh ditabuh sembarangan. Gendang itu disebut sebagai gendang pengumuman. Kalau pemimpin kabupaten sedang bertugas, petugas pengadilan akan menabuh gendang untuk memberitahu semua orang. Orang yang ingin mengadu, bisa mengajukan aduannya pada saat itu. Selain itu, kalau pemimpin kabupaten ingin mengumpulkan seluruh petugas pengadilan, gendang ini juga akan ditabuhkan. Hanya saja, suaranya berbeda dengan saat bertugas. Kalau ada rakyat kecil yang ingin mengadu dan menabuh gendang itu, orang itu harus dipukul terlebih dulu sebelum menyuarakan keluhannya. Kalian harus jaga sikap nanti. Semua orang mengangguk mendengar penjelasan itu. Di sisi lain, Wira menghela napas. Pada dasarnya, ada beberapa prosedur yang harus dilalui untuk mengajukan sebuah kasus. Dimulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan negara. Jika ingin melangkahi salah satu prosedur untuk mengajukan gugatan, sang penggugat harus dihukum 40 kali pukulan terlebih dahulu. Dalam kasus ini, jika tidak ada keterlibatan pegawai kecil di kabupaten, pemimpin kabupaten hanya akan menandatangani surat gugatan tersebut. Sekarang, Jamadi juga tidak yakin apakah kasus ini akan diangkat di pengadilan. Dia sendiri juga tidak ingin bertemu dengan pemimpin kabupaten. Hanya cendekiawan terpilih yang tidak perlu memberi hormat kepada para pejabat. Ada beberapa cendekiawan yang tidak punya hak istimewa sama sekali. Seperti rakyat biasa, mereka harus wajib militer, tidak boleh memiliki budak, dan akan tetap dihukum jika masuk penjara. Setelah gerombolan mereka tiba di kabupaten, Jamadi menunjukkan plakat di pinggangnya kepada penjaga gerbang kota. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam kabupaten. Begitu memasuki gerbang kota, kereta mereka dihalangi oleh sebuah kereta kuda yang mewah. Di depan kereta terdapat papan kayu berbentuk bulat dengan latar belakang hitam dan huruf emas yang bertuliskan, Silali. Budi langsung merasa senang melihatnya.